بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Qala Allah ta'ala wa yunzira min jumlatil kafirina alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Wa yunzira, dan beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan min jumlatil kafirina kepada sejumlah orang-orang kafir alladzina qalu, yang mereka telah mengatakan ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada, telah menjadikan oleh Allah walada, anak. Ini tugas Rasul memang ada dua. Yang pertama mubasysyiran, sebagai seorang pemberi kabar gembira. Kepada siapa Rasul tersebut memberikan kabar gembira? Kemarin ayat di atas, wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Apa kabar gembira untuk mereka? Anna lahum ajrun hasanah, bahwasanya bagi mereka pahala yang baik, yaitu surga. Selanjutnya tugas Rasul berikutnya adalah wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, memberikan peringatan. Kepada siapa peringatan itu diberikan? Yaitu kepada orang-orang kafir. Alladzina qalu ittakhadallahu walada, yang mereka telah mengatakan ittakhadallahu walada, Allah Ta'ala punya anak, kata mereka begitu. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, mattakhadallahu sahibatan wala walada, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah Ta'ala itu mattakhadha sahibatan, Allah Ta'ala enggak mengambil istri, wala walada, dan tidak pula mengambil anak. Tapi mereka sudah mengatakan suatu tuduhan yang amat keji terhadap Allah, bahwasanya Allah Ta'ala itu punya anak. Ma lahum bihi ay bihadzal qauli, tidaklah bagi mereka bihi ay bihadzal qauli, dengan perkataan ini, dengan apa yang mereka katakan tersebut, bahwasanya Allah punya anak itu, bagi mereka itu ma lahum bihi min ilmin, tidaklah bagi mereka bihi bihadzal qauli min ilmin, daripada ilmu pengetahuan sedikit pun. Gak ada pengetahuan sedikit pun bagi mereka. Wala li abaihim, dan tidak pula bagi bapak-bapak mereka. Wala li abaihim, dan tidak pula bagi bapak-bapak
min qablihim yang sebelum mereka al-qailina lahu yang mengatakan baginya, al-qailina lahu yang mengatakan baginya, kaburat ay audumat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat alangkah jeleknya, ay audumat alangkah besarnya, kalimat atau kata-kata takhruju min afwahihim yang keluar dari mulut mereka. Kalimat-kalimatan ini tamyizun itu menjadi tamyiz. Mufassirun yang menjelaskan di dhamiril mubhami bagi dhamir mubham. Wal mahsusi bil dhammi dan yang dikhususkan bil dhammi dengan celaan. Mahdhufin yang dibuang, artinya maqalatuhum al-madhkuratu bermula perkataan mereka yang telah disebutkan itu, yaitu kata mereka ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Itu alangkah besar, alangkah jelek kalimat yang keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba. In di sini maknanya nafi berarti. In aima yaquluna, tidaklah mereka mengatakan, tidak kepada yang demikian itu, tidaklah mereka mengatakan tidak kepada yang demikian itu illa maqulat kadzibah, melainkan perkataan yang dusta, perkataan yang bohong. Fala'allaka bakhibun nafsaka, fala'allaka maka boleh jadi atau barangkali. La'alla di sini maknanya bukan litaraji tapi litawaqqu'i. Makna la'alla dan ilmu nahwu itu dua. Wala la'alla wa makna la'alla yang pertama litaraji, yang kedua litawaqqu'i. La'alla artinya mudah-mudahan, mengharapkan sesuatu yang diinginkan terjadinya. La'alla mudah-mudahan artinya. Yang kedua la'alla maknanya ditawakkuhi, yaitu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya. Jadi makna la'alla itu lebih mudah dua ya. Satu la'alla ditaraji, yang kedua la'alla maknanya ditawakkuhi. Kalau litaraji itu mengharapkan sesuatu yang diinginkan terjadinya. Kalau tawakku itu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya. Nah, la'alla di sini maknanya litawakkuhi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ay muhlikun nafsaka. Maka jangan-jangan bakhun nafs, jangan engkau fala'allaka, maka jangan engkau wahai Muhammad bakhun ay muhlikun nafsaka, itu akan mencelakakan dirimu sendiri gitu. Jadi maknanya jangan diartikan mudah-mudahan ya. La'alla di sini litawakkuhi. Kayak seseorang anaknya lagi merantau, seperti Zaid, la'alla Zaidan halikun, jangan-jangan si Zaid celaka gitu ya. Nah, itu ditawakkuhi. Fala'allaka bakhikun ay muhlikun nafsaka. Jangan-jangan engkau wahai Muhammad bakhikun ay muhlikun nafsaka, itu akan mencelakakan dirimu sendiri. Ala atharihim, setelah mereka berpaling. Ay ba'dahum, setelah mereka. Ay ba'da tawallihim anka, ba'da tawallihim anka, setelah berpalingnya mereka anka dari engkau. Illam yu'minu, jika mereka tidak beriman, bihadal hadithi ay bihadal qur'ani, kepada keterangan ini, yaitu kepada Al-Quran. Asafa, dikenakan sedih hati.
Asapan dikenakan sedih hati, ay ghaidhan wa hazanan minka, dikenakan marah yang bercampur sedih daripadamu. Tuh, Nabi Muhammad kan orangnya sangat berambisi terhadap keimanan mereka, pengen semua umatnya itu beriman. Itu tuh Nabi Muhammad sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum. Nabi Muhammad itu orangnya sangat berambisi atas keimanan umatnya, pengen semuanya umatnya itu beriman, gak ada satupun yang tertinggal dalam keadaan kafir. Untuk itu Nabi Muhammad. Nah ini barangkali itu karena keinginannya Nabi Muhammad supaya umatnya itu beriman. Lantas ketika umatnya ini sebagian umatnya berpaling, tidak mau beriman, ingkar, kafir, itu membuat saking sedihnya Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad itu mencelakakan dirinya sendiri gitu. Nah maka fala'allaka bakhikun nafsaka ay muhlikun nafsaka ala atharihim. Maka jangan-jangan engkau wahai Muhammad bakhikun ay muhlikun nafsaka, itu akan mencelakakan dirimu sendiri ala atharihim, setelah mereka berpaling, ay ba'dahum, setelah mereka, ay ba'da tawallihim anka, setelah berpalingnya mereka anka dari dirimu. Illam yu'minu, jika mereka tidak beriman, bihadzal hadithi, kepada keterangan ini, ayat Quran ini, kepada Al-Quran ini, asafan dikenakan bersedih hati. Ghaidhan wa hazanan, dikenakan marah yang bercampur sedih minka darimu. Lihirsika ala imanihim, dikenakan berambisinya engkau wahai Muhammad ala imanihim, atas keimanan mereka. Terus bagaimana tadi firman Allah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu di antara sifat Nabi Muhammad, haris. Orangnya beliau itu sangat berambisi agar seluruh umatnya itu menjadi orang yang beriman. Tidak ada satupun dari umat Rasulullah yang tertinggal dalam keadaan kafir. Pengen semua umatnya masuk surga, gak ada satupun yang tertinggal di dalam neraka. Kita punya Nabi seperti itu, ambisi besar terhadap keimanan. Ghaidhan wa hazanan minka lihirsika ala imanihim, dikenakan marah bercampur dengan sedih minka dari dirimu, lihirsika ala imanihim, dikenakan ambisinya engkau ala imanihim, atas keimanan mereka. Wa nasbuhu alal maf'uli bihi, wa nasbuhu, dan dinasabkannya kalimat asapan alal maf'uli bihi, itu dikenakan menjadi maf'ul lah, alal maf'ulahu, alal maf'uli lahu, dikenakan maf'ul lah. Nah, jadi li ajlil asafi gitu. Li ajlil asafi, dikenakan bersedih hati. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, akan apa-apa yang ada di atas muka bumi. Apa saja yang ada di atas muka bumi, minal hayawani, berupa binatang, wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan, wasyajari, dan pohon-pohonan, wal anhari, dan sungai-sungai, wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu, gunungnya, lembahnya, lautnya, itu zinatan laha, sebagai perhiasan baginya, bagi bumi. Wa Allah jadikan segala apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi. Linabluwahum, Allah jadikan semua itu perhiasan di muka bumi, linabluwahum, untuk menguji mereka. Linabluwahum, untuk menguji mereka. Ailinaftabiran nasa, agar kami menguji
Nazirina ila dzalika. Nazirina ila dzalika, hal keadaannya mereka memandang ila dzalika kepada yang demikian itu. Tuh kalau kita melihat keindahan tuh di muka bumi ini, kita sebetulnya sedang diuji. Apakah keindahan itu nanti memperdaya kita, ataukah keindahan ciptaan Allah itu lantas membuat kita kembali mengingat betapa maha kuasanya Allah, ya, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diuji. Jadi ketika kita melihat keindahan ciptaan Allah di atas muka bumi ini menjadi ujian, cobaan bagi kita. Apakah kita justru lalai dengan keindahan tersebut, ataukah justru kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah taala menciptakan semua itu. Maka itu diuji ayyuhum ahsanu amala. Ujiannya ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka ahsanu yang lebih bagus amalan amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah mensifati dunia ini dengan dua sifat yang keduanya itu ada sesuatu yang semua orang pasti menyukai. Ya, Rasulullah mensifati dunia ini dengan dua sifat yang semua orang itu menyukai, yang tidak ada satupun orang yang tidak menyukai. Sehingga terhadap dunia semua orang itu pada dasarnya semuanya menyukai. Gak ada yang tidak suka sama dunia. Ada yang gak suka sama duit. Ya sekali gak suka sama duit. Gitu ya. Tuh. Apa itu dua sifat tersebut? Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna." Kata Rasulullah, "Inna dunya khulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu khulwatun, manis. Inna dunya khulwatun, sesungguhnya dunia itu manis. Khadiratun, dan hijau. Saya tanya, ada nggak yang nggak suka sama yang manis-manis? Tuh, semuanya pasti orang suka sama yang manis-manis. Kalau yang pahit, nah orang nggak pada suka sama yang pahit, maka gitu. Itu mau minum obat pahit karena terpaksa aja pengen sembuh, kan gitu ya. Karena saking pengen sembuhnya, obat yang pahit terpaksa dia apa? Minum. Pada dasarnya nggak suka sama yang pahit, tapi kalau sama yang manis suka. Semua sama yang manis suka. Termasuk sama perempuan yang manis. Adi Yasin suka nggak sama perempuan yang manis? Masya Allah, gitu ya. Tuh, sama perempuan yang manis suka Adi Yasin gitu. Iya. Iya, hakim apalagi kan pintar banget tuh merayu perempuan, manis banget neng, begitu kan, manis banget neng, emang udah dicobain manis? Iya, manis banget neng, begitu katanya. Itu yang pertama, dunia sifatnya khulwatun, manis, sehingga tidak ada satupun orang yang gak suka sama dunia. Yang kedua sifat dunia kata Rasulullah khadiratun, hijau. Siapa yang gak suka memandang yang hijau-hijau? Tuh, semuanya orang suka memandang yang hijau-hijau. Bahkan diterangkan tuh bahwasanya di antara hikmah orang sering melihat kepada yang hijau-hijau itu termasuk menguatkan pandangan. Ya, menguatkan pandangan. Semua orang suka memandang yang hijau-hijau, tuh senang melihat hamparan padi yang menghijaukan. Kalau kita sampai perjalanan ke daerah pesawahan, padi yang menghijau tuh pohon padi, senang gitu, adem ke hati juga kan gitu. Kalau ke gunung, ke puncak, melihat kebun teh
Ya, senang tuh melihat hamparan kebun teh menghijau. Teringat terbayang dulu waktu muda tuh gitu ya. Waktu muda dulu gitu. Pernah kesini kayaknya nih, saya dulu waktu muda gitu. Nah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu sekalian sebagai khalifah di muka bumi. Ini ingat, Allah jadikan kamu sekalian sebagai khalifah di muka bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah akan lihat apa yang kamu perbuat di muka bumi ini. Gitu. Apakah di muka bumi ini kamu sekalian menjadi termasuk orang yang mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, menjadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi bahkan sampai menumpahkan darah? Ataukah kamu menjadi pemakmur di muka bumi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, huwa ansha'akum minal ardh wasta'marakum biha. Itu yang dikehendaki oleh Allah dari diri kita yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Huwa ansha'akum minal ardh, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kamu sekalian dari tanah. Wasta'marakum biha, dan menjadikan kamu sekalian sebagai pemakmur di muka bumi, bukan perusak di muka bumi. Ya, menjadikan kamu sebagai pemakmur di muka bumi, bukan menjadi perusak di muka bumi. Itu yang dikehendaki oleh Allah dari diri kita sebagai khalifah di muka bumi. Wa ansha'akum minal ardh wasta'marakum biha. Dia Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu sekalian dari tanah. Wasta'marakum biha, dan menjadikan kamu sekalian sebagai pemakmur di muka bumi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Bukan menjadi orang-orang yang menjadi khalifah di muka bumi, menjadi orang-orang yang dikhawatirkan oleh malaikat tersebut. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima. Tuh, ketika Allah Ta'ala mempermaklumkan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Ta'ala mempermaklumkan kepada para malaikat bahwasanya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka ada kekhawatiran dari malaikat pada diri manusia ini, sehingga mereka berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? Wa yasfikun dima, dan mengadakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Tuh. Itu yang dikhawatirkan malaikat. Kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan, dengan kekafiran, dengan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Tuh. Menumpahkan darah dengan mengadakan pembunuhan. Nah, kata Rasulullah dalam hadis ini, nih, ingat, sifat dunia pada asalnya seperti ini pada aslinya. Dua sifat yang semua orang pasti menyukainya. Tidak ada satupun orang yang tidak menyukainya. Yaitu satu apa? Manis. Dua, hijau. Manis enak dirasakan, hijau enak dipandang. Sifat dunia begitu, enak dirasakan dan enak dipandang. Tuh, tadi siapa yang nggak suka sama duit? Suka. Sekarang siapa yang nggak suka ngelihat duit banyak? Tuh. Apalagi orang yang memang rakus, nggak boleh ngelihat dana besar, anggaran besar. Begitu anggaran besar. Nah, ini lahan saya nih. Begitu. MBG anggarannya besar. Nah, ini nih kesempatan nih. Ya. Korupsi, MBG, gitu kan ya. Gak boleh ngelihat. Jangankan yang besar, yang kecil aja masih dia Pak dikorupsi, apalagi yang besar.
punya mobil bagus, ya pengen punya mobil kayak dia, enak dia mandangnya kan, sehingga dia apa? Kepengen seperti orang yang punya dunia itu, pengen punya mobil bagus, pengen punya rumah gedung kayak dia tuh, gitu kan ya. Rumah saya mah udah pada bolong, hujan pada bocor gitu ya. Tuh pengen saya punya punya kayak rumah dia tuh, ya kayak istana, pengen punya mobil kayak dia kan gitu. Itu kita melihatnya gitu. Senang. Tuh dunia sifatnya seperti itu. Sehingga kalau manusia ini tidak punya sifat zuhud, itu akan bablas. Tuh. Bablas terhadap dunia itu. Nah, makanya kemudian kata Rasulullah, wa innallaha mustakhlifukum biha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu sekalian sebagai khalifah di muka bumi. Apa yang seharusnya menjadi sebagai tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi? Itu kata Allah tadi, wa ansha'akum minal ard wasta'marakum biha. Dia Allah Ta'ala yang telah menjadikan kamu sekalian dari tanah, wasta'marakum biha, dan menjadikan kamu sekalian sebagai pemakmur di muka bumi, dimakmurkan muka bumi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan merawat, menjaga dan membangun muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Bukan justru menjadi manusia di muka bumi ini sebagai khalifah yang justru mayyufsidu biha wa yasfiku dima, malah menjadi perusak di muka bumi dan menumpahkan darah gitu. Fayanzuru kaifa ta'malun, kata Rasulullah. Nanti Allah akan lihat bagaimana kamu berbuat di muka bumi. Kamu sebagai khalifah di muka bumi, Allah akan lihat bagaimana kamu berbuat di muka bumi ini. Tuh. Kita rasakan sendiri kan ya. Kita perhatikan sendiri, lihat tuh. Banyaknya kerusakan di muka bumi ini. Tuh. Linabluwahum ay linahtabiran nasa nadhirina ila dzalika, untuk menguji manusia bagaimana dia memandang kepada yang demikian itu. Bagaimana kita memandang kepada keindahan dunia ini. Linahtabiran nasa nadhirina ila dzalika, untuk menguji manusia, agar kami menguji manusia. Linahtabiran nasa, agar kami menguji manusia, nadhirina ila dzalika, bagaimana mereka manusia memandang yang demikian itu, memandang dunia. Apakah dia memandang dunia ini sesuatu yang begitu sangat besar nilainya, ataukah dia memandang dunia sebagaimana yang dipandang oleh Allah, bahwa dunia itu amat kecil. Apakah dia memandang dunia ini akan mengekalkan dia, atau dia memandang dunia, dia sadar seindah-indahnya dunia suatu saat akan apa? Lenyap. Sebanyak apapun Allah berikan kepada kita dunia, entahkah itu jabatan setinggi apapun, kekuasaan, harta, semuanya akan lenyap dari diri kita. Allah Ta'ala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Ma indakum yanfadu, apa yang ada pada kamu sekalian yanfadu, itu pasti akan lenyap. Ya. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah baqin, itulah yang kekal. Harta yang ada pada kita akan lenyap. Yang ada di sisi Allah, pahala dari harta yang kita sedekahkan itu yang kekal. Maka kalau pengen kekal harta kita titipin harta kita kepada Allah itu. Nah, kalau pengen harta kita kekal, titipin harta kita kepada Allah dengan cara bersedekah dan berinfak. Itu yang kekal itu dari dunia. Kenapa? Karena kita titipinnya kepada Zat yang Maha Kekal. Kita titipin kepada yang nanti akan diberikan di alam yang kekal, yaitu di akhirat. Tuh. Bagaimana kita memandang dunia ini tuh? Allah Ta'ala menguji kita ketika dunia ini dijadikan hiasan. Dan memang sudah secara tabiat manusia Allah jadikan cinta kepada itu, pada hiasan tersebut. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal
wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul thawab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahwat, kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Minan nisa, pertama berupa perempuan-perempuan. Siapa yang gak suka sama perempuan? Ada yang gak suka sama perempuan? Suka. Udah punya satu juga pengennya apa? Nambah. Ya, suka. Udah punya satu pengen nambah kalau berani. Cuman saya bilang gak berani, jadi hasilnya gak begitu. Walaupun memang dibolehkan sampai 4. Ya, yang Allah tidak sukai itu kata Rasulullah dalam hadisnya, nih, bagi kita kaum laki-laki, walaupun dibolehkan sampai 4 ya, kata Rasulullah, tazawwaju wa la tutalliqu, fa inna Allah la yuhibbud dzawwaqin wa la dzawwaqat. Kata Rasulullah, tazawwaju wa la tutalliqu, menikahlah kamu sekalian, wa la tutalliqu, jangan bercerai. Fa inna Allah la yuhibbud dzawwaqin wa la dzawwaqat, karena Allah Ta'ala tidak menyukai kaum laki-laki yang kawin cerai. Allah gak suka tuh sama laki-laki yang kawin cerai. Kawin sama sepulan di sono, dapat anak 2 bercerai. Kawin lagi sama sepulanah di sono, punya anak lagi 3. Kawin lagi sama sepulanah di sono, punya anak lagi 3. Kawin lagi sama sepulanah di sono. Di sono ada keturunan dia, di sono ada keturunan dia gitu ya. Nah, ini saya ngalor ketemu sama keturunan Pak Hakim gitu ya. Hidup ketemu sama keturunan Pak Hakim. Ketan ketemu keturunan Pak Hakim. Muhammad masih ketemu keturunan Pak Hakim gitu ya. Nah, kata Rasulullah, tazawwaju wa la tutalliqu, menikahlah kamu sekalian, wa la tutalliqu, jangan kamu bercerai. Fa inna Allah la yuhibbud dzawwaqin wa la dzawwaqat, karena Allah Ta'ala tidak menyukai laki-laki yang kawin cerai. Wa la dzawwaqat, Allah juga tidak menyukai perempuan yang apa? Yang dia gampang-gampang minta cerai dari suaminya supaya dia bisa kawin sama laki-laki lain gitu. Gak ngambek sedikit, ngambek doang cerai dua begitu ya. Itu seperti itu. Tuzayyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Yang kedua, wal banin, anak-anak. Ya. Kita bisa bangga dengan anak-anak kita. Tuh, saking bangganya lupa sama anak sendiri. Anak siapa sih ini, cakep banget, ganteng banget gitu. Ya, lupa. Anak siapa gitu kan. Padahal dia timbang-timbang anak dia ya. Anak siapa gitu. Lupa sama anaknya sendiri. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang dia ingini berupa harta yang banyak, terutama emas dan perak. Kalau sekarang terutama apa? Duit gitu. Terutama duit. Senang punya uang banyak. Emang sih gak kelihatan duit sekarang mah. Adanya di dalam kartu semuanya. Di dalam kartu ATM. Gak kelihatan. Kalau orang dulu punya duit ya emang kelihatan duitnya. Gak bisa di ATM, belum kenal ATM. Kalau duitnya gak kelihatan semuanya. Sekarang mah belanja apa-apa yang paling sakti itu keris. Mereka keris. Bayar apa pakai keris, gitu ya. Kiuris adanya bayar. Ya, sebutannya kiuris, keris aja gitu. Paling sakti sekarang keris apa-apa juga. Beli apa aja pakai keris. Wal qanatir muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Udah pilihan. Kalau sekarang apa? Mobil. Ya, mobil apa yang paling mahal?
pokoknya nggak tahu saya bagaimana mobil. Ya. Siapa yang nggak senang punya kendaraan? Itu kan kuda, kendaraan mewah. Sekarang kendaraan yang mewah, kendaraan serba mesin. Apalagi kalau punya pesawat pribadi, lebih bangga lagi kan? Punya pesawat pribadi. Wal khairil musawwamati wal an'am, dan binatang ternak. Dulu orang usahanya beternak sama apa? Bercocok tanam. Kalau sekarang usahanya punya perusahaan, ya. Siapa yang nggak senang punya perusahaan tuh? Senang. Wal haris, sawah ladang. Siapa yang nggak senang punya sawah ladang? Ono sawah siapa ono? Ono tanah siapa? Ono tanah siapa? Tunjuk semua dia. Ya. Tuh, kamu tahu nggak ono tanah siapa? Ono tanah siapa? Ono tanah siapa? Tahu tanah siapa? Ya, bukan tanah dia, gitu ya. Nah, itu Allah Ta'ala uji. Ayyukum ahsanu amala, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang terbagus amalnya? Fihi, di dunia ini, di muka bumi ini. Ay azhadu lahu, siapa orang yang paling zuhud lahu terhadap dunia? Siapa orang yang paling zuhud terhadap dunia? Semakin orang itu zuhud terhadap dunia, semakin dia dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah, ishad fid dunya yuhibbak Allah, washad bima indan nas yuhibbakan nas. Kata Rasulullah, ishad fid dunya yuhibbak Allah, berlaku zuhudlah kamu terhadap dunia, yuhibbak Allah, maka Allah Ta'ala akan mencintaimu. Washad bima indan nas, dan berlaku zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada orang lain, yuhibbakan nas, maka orang lain akan mencintai kamu. Apa itu zuhud? Di dalam kitab Hidayatul Adhiyah, syarahnya syarah Kifayatul Adhiyah, washad wada faqdun ala wada faqdu ala qati qalbika bid dunya la faqdun lahu. Di dalam kitab Hidayatul Adhiyah, syarahnya Kifayatul Adhiyah, washad, dan berlaku zuhud engkau, wada faqdu ala qati qalbika bid dunya. Zuhud itu tidak nyantelnya hati kamu dengan dunia. La faqdun lahu, bukan gak punya dunia, bukan. Zuhud itu bukan gak punya dunia. Bisa jadi orang kaya itu zuhud, kalau dunia itu hanya sekedar di tangan, tidak sampai melekat di dalam hati. Gitu. Itu zuhud tuh. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mendefinisikan dunia itu yaitu khuluwul qalbi minad dunya la khuluwul yadi. Khuluwul qalbi minad dunya la khuluwul yadi. Kosongnya hati daripada dunia bukan kosongnya tangan. Itu. Kosongnya hati daripada dunia bukan kosongnya tangan. Kalau secara di tangannya si dunia banyak melimpah ruah, itu. Tapi di hati dunia tersebut sama sekali nggak nyantel, gitu. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu sahabat yang terkenal kaya. Tapi beliau dikatakan Sayyiduz Zahidin, penghulunya orang-orang yang zuhud. Orang kaya belum tentu berarti dia hubud dunia. Kalau begitu Nabi Sulaiman hubud dunia dong. Gak mungkin, mustahil Nabi dan Rasul itu hubud dunia. Tapi Nabi Sulaiman kaya raya. Ya, apakah beliau hubud dunia? Tidak. Ya, tuh. Semua Nabi dan Rasul semuanya zuhud terhadap dunia. Tapi Nabi Sulaiman kaya raya. Sahabat-sahabat Rasul banyak yang kaya raya. Apakah mereka hubud dunia? Tidak. Semuanya zuhud. Nah, jadi zuhud itu hulumul qalbi anid dunya la hulumul yadi. Faragul qalbi anid dunya la faragul yadi. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mendefinisikan begitu. Faragul qalbi minad dunya la faragul yadi. Kosongnya hati daripada dunia bukan kosongnya tangan daripada dunia. Jadi orang yang zuhud bukan berarti apa itu? Tidak punya dunia. Lawanan daripada zuhud adalah hirsun, ya, rakus terhadap dunia. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sampai ayat yang ke-7
ada manfaatnya. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bishawab.